Halo, halo Halo, Brian, selamat pagi. pagi. Apa kabar Brian? Baik, Sir. Apa kabar? Baik sama puji Tuhan. Ntar saya ini, Oke. ntar saya nggak bisa kayak ntar sekarang jauh jam. Saya jam 10-an ke kuliah ya. Oh boleh Kalau boleh. kita kalau kita 2 jam hari ini, ntar sampai jam 10 kan. Jadi Benar nggak satu bisa. jam aja. Iya, iya, iya. Kalau bisa ntar Oke. lanjutin aja ntar kalau mau sorean. Habis jam 10. Ya, iya sorean. Iya siangan juga bisa sebenarnya. Habis jam 12. Oh jam 3 bisa nggak? Ntar. Iya bisa. Habis jam 12 bisa. Oke, oke. Ntar tak WhatsAppin lagi ya. Oke. Oke, sip. Kita akan mulai aja. Wait, 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 wait. Jam 4, sorry Brian, jam 4 ya. Bisa, bisa. Nah, sip. Oke, kita mulai. Jadi masih ingat terakhir kali belajar apa? Kita terakhir kali belajar hmm, apa ya kayak kita mau buat masih data analisis sir sama data Mm-mm. presentationnya. Betul. Kemarin kita udah coba ngebikin. Oh, belum presentasi ya? Udah Belum belum presentasinya belum? Belum ya? Ha-ha. Sip. kita bikin. Sekarang kita akan presentasi dulu, baru masuk ke machine learning ya. Nah, Oke. tapi udah beres kan ya PPT-nya? Kayaknya udah deh. PPT Tinggal udah beres, presentasi aja. Heeh. PPT beres tapi presentasi belum. Sip. Oke, so Brian boleh dibuka Google Slides-nya dulu, terus di share screen. Oke, benar. Share screen dan coba kita presentasiin yang terakhir kali ya. uh, iya. Ini gak usah bolak-balik VS Code karena dari sisi cerita aja sih. Kalau misalnya ntar pitching, kalau bisa emosional, sangat dianjurkan. Emosional. Emosional menjual perasaan. Wow, menjual perasaan. Bahasanya, mainin katanya. Itu tuh, data analysis vacancies. Yang warna hijau. Mm. Oke, itu ya. Oke. It's really simple. Jadi emang beneran dari story-nya aja sih cara kamu ceritainnya gimana. Oke, boleh langsung Susah di dong sir. slideshow. Dari Hmm, slide pertama dulu aja. Slideshow, terus kanan kiri. Mau dibaca dulu boleh. Ntar once you're ready, langsung di presentasiin. Oke, seperti biasa perkenalan dulu. Silakan, ya. Brian. Halo semuanya yang menonton, nama saya Brian Ong, saya bekerja di company. Saya hari ini mau menjelaskan, saya mau pitching talent solution saya buat company saya. Jadi kalau bisa dilihatin nih. Ini di Bong Talent Company. Ini saya mau, saya lagi urgent nih. I need to find companies that need data workers. Kita bekerja sama agar audiensnya CEO dan manajer tua. Jadi Indonesian companies need 9 million data workers and we need to contribute to solve those issues. Yang bisa dilihat sekarang newsnya Indonesian companies kan lagi butuh banget data workers kan. Dan saya akan berusaha untuk sell worker saya. Nah, di sini kita lihat grafiknya. Di company saya itu adalah data analyst role is the most favorite. Bisa dilihat tuh di data analyst role yang paling banyak. Jadi data analyst yang paling dikit. Salary yang given doesn't matter in this industry. The majority of the salary given is 41 to 78K. Jadi lumayan cheap. 42K. While the list is 46K to 87K. Our talent is suitable for IT services and staffing and outsourcing, and also most founded in 2007. And the mean of the business rating is very good. Average rata-ratanya antara 4, which is pretty high. Nah, jadi untuk disimpulin, eh, talent-talent kita itu gampang di-employ,
terus mau willing to be paid less and are very skilled in various industries. That's all. Thank you. Oke. Nggak siap siap. Saya ceritainnya Oke. nggak siap. Iya lagi, baru baru dibaca lagi kok. Poin yang terakhir ada itu. Ah, Nah. oke. Oke, so kayak gitu aja prosesnya sebenarnya it's really simple yang apa yang masalah nanti mungkin kalau ada mata paling apa ada tugas serupa paling diceritain dulu sir, kita PR-nya lebih detail sir. Kita review ya, kurang PR-nya kurang bagus, kurang bagus ini itu. yang di awal aja sih PR-nya paling yang bikin capek tadi aja apa cari masalah sama solusinya gimana gitu ya. Oke, so Hmm. it's really good. Kita akan langsung masuk aja ke dalam machine learning. Nah, jadi kita sekarang masuk ke dalam machine learning algorithms. Menurut kamu apa sih machine learning itu, Brian? Machine learning kita belajar tentang mesinnya kan. Kita belajar tentang mesinnya, oke. Belajar bagian Lebih apanya? ke programnya nggak sih? Programnya Atau gimana? cara cara kerja atau cara kerja komputer lah. Cara kerja komputer. Bagian Cara apanya? kerja mesinnya, processingnya nggak, Processingnya. Processingnya untuk? input output, Hah? Untuk apa, sorry? input input output sir. Untuk Atau mengikuti buat platform? bukan buat input sama outputnya. Oh, untuk input sama output. Oke. Oke, yes. So machine learning ini basically dia prediksi, ya. Hmm. Dia gampang pokoknya tentang prediksi-prediksi forecasting, eh, tentang ya prediksi udah paling benar. Ya benar. Kita Prediksi. bakal cari tahu cara kerjanya gimana. Nah, yang pertama ada namanya A/B testing. Dari namanya, Hmm. menurut kamu apa itu? A/B testing di A/B testing. hmm, mungkin di itu tuh testingnya sih testingnya sir. Tapi AB-nya Hmm. apa? Nah, karena ada A/B-nya, jadi dia adalah perbandingan dua hal gitu. Ini nanti mungkin Brian akan coba pakai buat Oh, beberapa project kuliah nanti ya. Bisa pakai A/B testing. Kamu ngebandingin satu kelompok A sama kelompok B. oh, Betul. hmm, Jadi nanti ini gunanya apa? Untuk nguji hipotesis. oh, oke. Ya, misal menurut kamu eh kalau kamu dipilih apa dikasih pilihan belanja di Blibli atau di Tokopedia, Hmm, kamu prefer yang mana? Menurut kamu bakal lebih laku yang mana? Misal kita lihat deh, Sarah, ya, kita coba Blibli sama Tokopedia ya. hmm, Kok Bilibili sih? Blibli. beli-beli. Eh. Oh, ya. Namanya mirip-mirip. Nah, misalnya ini Blibli ya, Hmm. terus sama Tokopedia. Menurut kamu ya, ini kedua hal yang mirip ya. Dua-duanya Iya mirip-mirip. e-commerce, Dua-duanya commerce. dua-duanya kamu cari barangnya pun ada. Nah, menurut kamu yang menentukan orang itu mau beli di Blibli atau mau beli di Tokopedia lewat apa? Lebih ke Apa marketnya dasarnya sih. apa? Marketnya sih, Sir. Sama mungkin Marketing. promonya gitu juga. Terus orang kan rata-rata kan juga pakai lebih enaknya kan di situ kan. Ya. Saya kalau belanja biasanya lewat Tokped sih. Nah, belanja Nggak lewat pernah Tokped yang lain. karena Mungkin memang lebih lebih itu kali ya, lebih lebih sering pakai. Terus kan ah itu kan yang keluar duluan kan lebih populer kan. yes ya. Jadi Kayak gitu. sesederhana itu sebenarnya. Tapi kan itu masih apa hipotesis ya, masih Ya itu masih masih hipotesis. asumsinya Brian. Nah, Mm-mm. untuk mengujinya pakai A/B testing. Itu menurut Brian, oh ini populer. Nah, kita bandingin berarti apakah benar si Hmm. populer itu dengan A/B testing tadi, ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya masuk ke machine learning itu adalah ini ya irisan, irisan dari mathematics and also algorithms, Algoritma computer ya. science. Baru Mm-mm. nanti dia dapat machine learningnya, ya. Iya. Nah, kemarin kan kalau data analisis kita cuma subjek area sama gabungin ilmu komputernya. Nah, sekarang Mm-mm. udah mulai masuk matematikanya sama Oh statistik, iya. Oke. ya. Nah, jadi machine learning ya dia tentang
Mathematical statistic, probability, dia tentang Pasti kemungkinannya sih. gitu. Nanti apakah Oh, eh, besok hujan ya atau mm, harga emas nanti turun. Nah, ya, ini ya ada beberapa contohnya. Terus kalau misalnya mau ngelakuin machine learning kemarin, kenapa kita belajar data analisis dulu? Karena biar kita tahu oh datanya basisnya ya. tentang ini. Mm-mm. Oh, Nah, nanti kalau misalnya di machine learning ini tingkatan lanjutannya. Misal kemarin data analisis, menurut kamu yang bisa diprediksi apa? harganya gitu nonton profesional marketnya gitu ya. Harganya misal gajinya gitu ya. Oh gaji. Yang gaji ya. Kalau misalnya dia industrinya di 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 mana? Di F&B. Mm-mm, Nah, industrinya F&B berarti gajinya berapa? mm-mm. Industrinya mining, nah berarti berapa? Gitu ya. Dia nanti Iya. bisa langsung otomatis. Itu kayak rumus Excel sih sebenarnya. Hmm, Oke, oke. ntar kita akan coba ada pertanyaan dulu nggak tentang machine learning? Belum, Belum ya? belum sur- Nah, sekarang kita akan coba masuk ke classification algorithm. Classification itu apa sih? di classify di classification itu Klasifikasi. lebih ke ya klasifikasi. Apa itu? Model based on a classification algorithm. Jadi algoritmanya diklasifikasi dulu loh, baru di Klasifikasinya model. apa? Wah, kurang tahu sih gimana ya. Nah, jadi klasifikasi itu membagi, Membagi. mengelompokkan. Oh iya ya. Hmm. Nah, ya. Contohnya gimana? Jadi nanti kamu pakai tentang Titanic, ya. Hmm. Kita pakai data Titanic. Ntar di Titanic. data Titanic ini ada, kita mau memprediksi apakah penumpangnya itu mati atau enggak nanti. Titanic Ya. yang itu. Oh, iya, iya. Jadi nanti ada kolom survive. Kalau misalnya Hmm. kamu nol itu berarti dia nggak Nol. mati, ya. Oh, Sorry. Kalau mati. nol itu mati. Kalau satu Iya, baru dia survive, iya ya. betul. Nah, ntar ada beberapa description-nya juga. Ntar kita langsung lihat aja. Oke. So, what characteristic can influence whether a passenger will be safe or not? Menurut kamu Banyak, apa yang menentukan seseorang itu bisa mati di Titanic? banyak sih, Sir. Kalau Bisa misalnya yang dari kolom ini, ya, iya, iya. ada name, sex, age, ship SP ini adalah berapa Itu tambah proses. relatives yang dia punya, ya, family Oh, membersnya. Terus Parch, tiket, fare, cabin, embark. Menurut kamu yang paling menentukan apa dari cabin. seseorang itu bisa mati atau enggak di Titanic? Embark sih. Kenapa Enggak, cabin, embark? cabin, 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 cabin sih, sorry. Kenapa cabin? Soalnya kan Titanic kan gede. Terus kan kamar-kamarnya kan beda banyak-banyak kan, Sir. Kalau hancur Hmm. dulu di tempat yang spesifik kan kena kamar yang misalnya karena kamar satu duluan deh. Yang orang yang di kamar satu die. Ah, yes, betul ya. Berarti kabin yang paling dekat sama bawah itu ya, atau yang paling dekat Iya. sama tabrakannya gitu Dekatilah ya. mendekati tabrakannya sama Donald Trump. Hmm, Sudah betul ya. ditembak. Bisa, betul banget itu yang kabinnya. Nah, Hmm. jadi itu bisa kita coba lihat. Nah, kita coba lihat dulu ternyata oh by gender Oh my female gender. itu lebih survive. Hmm. Ya, kalau male ternyata cuma 20% doang. Nah, Dikit terus juga. nanti kamu pivot lagi yang survive berdasarkan passenger class-nya. Kan kalau Hmm. naik kapal feri, apalagi kapal feri ada tingkatan-tingkatannya ya. Nah, ternyata menurut kamu apa yang bisa didapat dari sini? Hmm. Survive. PC class apa tadi, Sir? Di kelas itu adalah ini apa? Tingkatan Kelas tingkatan tiketnya. kelas oh Dia kelas tiketnya. eksekutif, Mereka bisnis, lebih prioritasin yang yang pertama lah yang survive-nya. pertama. Iya, Betul lah. Makanya yang di sini adalah nilai-nilainya gede semua ya. iya. Tapi itu Nah, yang satu mati kan maksudnya? yang satu itu hidup. Oh, yang satu yang hidup. Tetap lebih banyak Oh, yang mati. tetap lebih banyak yang mati. Cuma Iya, iya, iya. 35% doang. Hmm. Oke, nah ini ya berarti kita udah coba lihat oh karakteristik that will be used to create a model. Berarti bukan passenger ID, bukan name, tiket, sama kabin. Oh kabin ternyata nggak usah tuh. Oh, kabin Ya, nggak sih? karena kita udah pakai P-class. Ah.
Nah, passenger class-nya. Nah, berarti nanti kamu di drop dulu ya kolomnya yang nggak penting tadi. Biar nanti machine learning-nya ya udah pakai dataset yang udah kita apa lihat dia data analisis Ah, tadi ya. iya. Menurut kamu perlu cleaning? Perlu data Eh, cleaning dari info dataset ini? oke, bentar sih. Oke sih kalau saya atau ada nggak ya? Oke sih kalau saya dasar. Kayaknya nggak Saya usah ya. masih kurang Hah? ngerti sih Kor, kalau mau tahu dari mana data cleaning gitu. Oh, ini pokoknya kita ngelihat dulu kalau misalnya kolomnya itu ada 891 baris, yang lain ada lebih kurang dari itu. Nah, Hmm. berarti Oh, ada yang kurang nggak? Oh, ada yang berarti ada yang kemarin itu, ada yang apa sih? Belum Mi. ada data yang missing ya. Missing, missing. Belum ada datanya, betul. Ya. Hmm, Nah, itu yang perlu kita benerin, itu yang perlu di cleaning. Ya, oh, jadi berarti, nanti kamu bisa aja hmm, mau diapain, mau dimasukin data yang baru, fill NA, itu boleh. iya. Ya. Nah, Berarti mau tadi masukin perlu, data, hmm, berarti tadi itu perlu cleaning. Saya kan masih kurang kan, yang perlu Edge-nya. cleaning. Menurut kamu data yang kosong tadi kita Penting nggak? masukin pakai apa? Hmm, oke apa ya? Udah missing sih. Ya missing ya secara itu ya, soalnya. Nggak bisa di Mm-mm. replace. Atau bisa di nggak bisa di replace. Oke apa ya kira-kira? Missingnya kan, iya, missingnya bisa di replace. Replace-nya pakai apa? Hmm, uh, Nah, kita bisa ngelihat nilai yang paling hmm, banyak aja ya, modusnya. Ya, oh ini S paling gede, udah berarti kita asumsiin berarti hampir mayoritas S gitu. iya, bisa kayak Nah, gitu. gitu ya. Ya, ntar kita Hmm, ngeliat aja si yang paling banyak ya. oke, oke. Terus, nah ada yang namanya fungsi apply ya. Jadi fungsi apply ini membuat data atau kolom, kolom dalam sebuah data frame itu bisa Hmm, dimasukin pakai yang namanya fungsi fill age. Jadi kamu bisa fill H. menerapkan semua fungsinya ke dalam satu persatu barisnya tanpa perlu Hmm, looping dan apapun, tinggal pakai dot mas, apply. Ya, oh, syaratnya kamu panggil dulu nama fungsinya ya. Sama kita kasih akses sama dengan satu gitu. access ya. Oh, Mm-mm. oke. Ini buat ngasih tahu oh dia buat ngisi kolom gitu. Hmm, Nah, ada is null function ya. Is null function tetap ngelihat aja apakah dia masih ada yang kosong atau enggak ya. ya. Nah, ternyata udah bersih nih. Hmm, Ya, udah iya bersih. dan Berarti udah bisa kita ngelakuin machine learning dan ya. oh, Masalahnya adalah ada lagi nih. Sex sama embark itu adalah objek. iya benar. Nah, kita lihat, oh kalau sex itu sebenarnya cuma dua. Embark Iya tuh, itu, male sama embark female. juga sama ya. S Mm-mm, sama tipe S, datanya. ya. Nah, mending kamu rubah aja berarti. Kalau misalnya sex, Nol ya. yes, Oh, kita rubah jadi nol dan satu aja. ya. Ya, buat apa? Buat nanti gampang Sudah dimasukin. gampang ya Biasanya data model, karena kan machine objek-objek learning susah. itu apa ya? Rumus Hitungan matematika ya. kan. Hmm, Heeh, iya iya iya. hitungan. Jadi kamu perlu rubah dia ke dalam matematika. Ya, Oh, oke oke. Ya lebih gampang kayak ya. gitu ya. Betul, yang tadi juga bisa kita rubah nih. Ya, kolom yang embark tadi. Oke. Hmm, Nah, ini biasanya kita sebut sebagai dummy variables. Jadi, kalau misalnya mau dirubah ke 01 atau ya dirubah di transform ya, transform ke hmm, numerical value, kita ya. pakai yang namanya dummy variables. Ya. Hmm. Nah, dummy variables kamu pakai yang namanya get dummies. pd.getDummies, Oh, ntar tinggal kamu setting mana nih kolom yang pengen kamu update. Nah, misalnya kamu hmm, pengen embark, ya udah ntar akan ada kolom baru gitu. Ya. iya. Nah, ntar tinggal Oke. dihapus aja si embarknya tadi ya. Hmm, hmm. Kayak panjang ya prosesnya. Ada pertanyaan dulu nggak tentang cleaningnya? Main panjang ya. Ada pertanyaan dulu? So far so good sih. Sabar, sabar. Oke, lanjut ya. Sekarang kita Ya. masuk ke dalam classifications pakai KNN method atau KNN algorithm. KNN KNN algoritma. Oke. adalah
Key Mm, nearest neighbors. key nearest network. Oh, Menurut kamu dari and namanya intuitif sih. key nearest neighbor. Key nearest neighbors. Apa menurut kamu? Artinya apa kalau nearest neighbors? Penduduk terdekat. Ya Hmm? nggak? Penduduk terdekat. Kenapa sorry? Penduduk terdekat. Nearest neighbor kan. Nearest neighbor? Ya, Mana tadi? Nah ini. apa tuh? Betul. Eh, Jadi dia ya sesuai dengan nearest neighbor. Berarti tetanggaan gitu ya. itu tangan yang Nah, nanti kamu tinggal ngelihat aja klasifikasi. Jadi model machine learning itu ada dua ya. Ada hmm, klasifikasi, ada regresi. Di matematika harusnya udah belajar belum kalau di SMA matematika? seharusnya sih udah, tapi Regresi itu regression. eh aduh tentang grafik sih udah belajar belum ya? Kan belum deh. Sekarang lagi kalkulus juga sih sebenarnya regresi. Aku lagi, Oh, kalkulus lagi belajar regresi. Regresi itu apa? oke, belum deh. Oke. Aku masih graf-graf yang limit-limit gitu belum. Oke, sip. Nah, jadi regresi kalau regresi berarti dia prediksi uang gitu ya. Nanti oh kalau misalnya tanggal 10 harga emas naik. Kalau Oh, klasifikasi berarti ngasih tahu dia mati atau enggak hmm, ya. iya. Cuma ada dua gitu. Kalau kalau regresi nggak terhingga nilainya. Kalau klasifikasi Hmm, dua, dua atau hmm, tiga sih gitu ya. oke. Nah, misal kamu nanti ngekelompokin mau ngebikin scatter scatter plot pakai income sama age ya. Ya, Nah, kamu nanti bertanya-tanya nih, oh ada penumpang baru nih, Brian. hmm, Menurut kamu dia mati atau enggak? Misalnya ya, yang hidup itu warna hijau, yang ya, merah itu yang mati. Menurut ya. kamu yang warna hitam ini nanti dia klasifikasinya apa? Mati atau hidup? Bisa, bisa dulu, dulu bisa. Dua-dua. Kita ngelihat yang terdekat ya dengan Yang itu kineris dekat nekbor ya. nanti kita lihat misalnya oh ternyata yang terdekat itu lebih Hmm, banyak yang hidup. hmm, Nah, ya udah berarti dia hidup kemungkinan ya. hidup. Itu sederhananya kayak gitu. Yang namanya Hmm, kineris nekbors. Nih, ya. oh, Oh, ternyata kalau misalnya dia lebih dekat sama ini, berarti oh, kemungkinan dia hidup daripada yang mati. mati. Gitu. Oke? Oh, Sip. Alur kerjanya gitu sih. Nah, itu oke. nanti sebenarnya ada rumus matematikanya, tapi kita nggak bakal jump to details. Kita pakai Ah, scikit-learn aja. sakit Jadi mana? scikit-learn ini adalah libraries yang tinggal kita pakai. Nah, Hmm, nanti ada yang namanya train test split, sama ada standard scalar, dan juga ada model machine learning-nya. Key Neighbors Classifier. Nanti oke. tinggal kamu evaluasi aja, ngelihat modelnya kamu udah baik atau belum, ya, gitu. Oke. Aduh, ini banyak banget sih sebenarnya. Eh Hmm, lumayan. intinya, ah, banyak banget. Ah, Pokoknya nanti kamu train test split. Train test split ini buat nge-split datanya, jadi ada data testing, ada data training. Terus kalau hmm, udah udah dipisah, ya, ntar kamu tinggal fit transform. Untuk apa? Untuk standar scalar tadi. Kita hmm, ngelakuin hal ini biar modelnya makin bagus, ya. Nah, terus baru deh bisa ngebikin model machine learning-nya. Gitu. ya. Ntar jangan lupa pakai classifier.fit buat ngebikin fitting model. Nah, nanti kalau udah dapat modelnya, oh ini nih classifier berarti variabelnya, Ya. ya. Nah, ketika kamu udah punya, kamu bisa predik. Hmm, Kamu udah bisa misalnya ada pelanggan baru nih, ada penumpang baru naik Titanic. Oh, kamu bisa diprediksi nih, kamu bakal mati, gitu. Atau hmm. kamu bakal hidup. Kayak meskipun belum terjadi, tapi kita udah bisa kasih tahu, ya, Iya. melalui prediksi. Oke? Sip. Oke, ini nanti confusion matrix dia ngasih tahu modelnya itu bagus atau enggak sih. Ntar kita lihat aja evaluasinya gimana. Ada pertanyaan Oke. dulu nggak? Itu baik, dia tahu bisa prediknya gimana, Sar? Dia hitung-hitungnya untuk kalkulus udah kayak rumusnya sendiri deh. Pakai fungsi predik. Untuk pakai fungsi predik ya. Hmm, Langsung dipredikin gitu. Langsung keluar hmm, hasilnya. Ya langsung udah. keluar. Nanti kamu mati atau meninggal, mati atau hidup. Hmm, Ya itu bisa kita prediksiin lewat model. Ada pertanyaan dulu? nggak langsung aja kali ya.
Oke, Ya, kalau nggak udah. ada lanjut ya. Tolong di share screen. Oke, Coba share screen, share screen. oke. Terus, oke. Basics of machine learning ya, Sir. Lesson nomor satu. Dan kita langsung praktek. Wow, Karena nggak ada tanya jawab, nggak ada pilihan langsung pak, ini. beneran langsung praktek. My God. Wah, berarti terus penjelasannya pun cuma ini lagi. Oh, nih, saya masih kebir itu teacher. Apa ini? Kalau nggak Coba kamu baca dijelasin dulu aku mati kayak, dokumentasinya deh. Kita baca dulu oke. materinya sebelum kita praktekin. Karena jujur nanti akan sangat simpel kalau Oh, masa? langsung dipraktekin. Jadi kamu coba baca dulu. A/B testing. Nes. No. Next stage. But analysis may result in options. However, entrepreneurial solutions only have one option. A/B testing. All users are randomly divided into two groups. After some time, metrics. Metric is mm-mm. Define the main purpose of A/B testing. Define hypothesis. Define the most experiment. Options for different users. Mm, okay. Mm-mm. Mengenal hubungan matematika. Oke. Hmm. Oke, untuk cara. Hmm. Ini ya strategi tentang dana. Mengambil berdasar sama Mm-mm. pemilihan parameter modal. Hmm. Apa pertanyaan-tanyanya? Oke. Hmm. Oh. Hmm. Dan bisa. Oh. 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 Mm-mm.
Hmm. Hmm. Pivot table ya. Tadi yang saya jelasin. Hmm. Iya. Oke, kesat. Siap. Kita mulai nomor satu. Nah, belum ada pertanyaan? Belum. Belum. Nah, berarti pertama, Kita dapat. langkah pertamanya adalah kita perlu import Pandas dulu. Ya, Oke. import Pandas SPG. What is important as SVG? Import Pandas SPD ya. Nah, terus kita coba baca ya, baca Mm-mm. file Titanicnya. Masih ingat gimana? Iya, read video. Enggak, print. Print. Hmm, kita bikin variabel dulu nggak usah gitu. Betul. Video. Bikin variabelnya dulu. Nah, video equals data CSV. Bukan, gini. Oh, gimana ya? Oh iya, Hmm, video. Ntar. Dia warna biru muda. Nah, Nah, kalian tadi saya file. jadi Red CSV. Nah, baru dia di print DF-nya. Bukan PD ya, DF. Nanti PD-nya nanti ke replace. Oh iya deh. Nah, coba sekarang print DF-nya kita. Ini nggak sih kemarin? Nggak usah, langsung aja Nggak print usah. DF aja. Oh nggak usah. Oke. Sip, coba run keluar nggak? Run udah debugging coba bener ya. Nah, oke. Bagian ya, berarti tadi kita nggak pengen kan passenger ID nggak ada artinya, terus name Iya juga betul. nggak ada artinya karena semua nilainya unik. Mm-mm. Tiketnya juga, ya nomor tiket itu nggak penting dan Yang juga penting, kabinnya nih, ya ya, nomor kabinnya banyak yang kosong masalahnya. ya, Berarti kita perlu drop ya. Terus yang mm, embark tadi kan banyak yang kosong tuh, yang kita perlu bakal. fill dan nanti kita hapus lagi. Ya, kamu bikin aja kayak gini. Ya. Nah, pertama kita pakai drop dulu berarti. Oh, Kita mau hapus kolomnya. mm. Yang pas itu ada ya. Hapus kolom yang mana? Itu hapus yang mana sih? Passenger. Oh, passenger ID ini tiket kan. Oh, Passenger ID yang ini. iya. Name, tiket, sama kabin. Oke. Terus. Kembang. Kayak salah satu. Oke.
Ini ini kan maksudnya kan langsung di drop Sob. Kenapa? Ini kan di drop nih, yang passenger ID name ticket cabinnya kan langsung di drop. Ini Mm-mm. kan habis itu kan ini kan embark kan, di fill S-nya jadi Mm-mm. di fillin S-nya kan misalnya. Dan abis itu Kolom langsung di embarknya. drop lah. Iya, kalau embarknya di fillin S-nya kan ini kan jadi S. Terus di drop kan itu maksudnya di itu kan, Jadi maksudnya dihapusin lagi ya. Coba dia kamu dihapus, print DF di bawahnya. Print lagi DF-nya. jadi dihapusin kan. Jadi kan kita fill lagi kan. Coba. Nah, nah, Ya, terus ngapain kita film? ini nggak perlu fill, nggak perlu fill sebenarnya. Wait. Eh, tapi emang nggak dipakai sih. Ya udah berarti memang ya udah nggak gitu lah. Yang VLN-nya berarti bisa dihapus aja, Brian. Sip. Nah, Oke, ini kosong. berikutnya adalah age-nya ya. Kita mau coba mencari age-nya, median ya, median dari setiap kelas H-nya. passenger-nya. Heeh, mediannya nilai tengahnya. Berarti kamu bikin di baris 6 ya. Dibikin di Hah? baris 6. Soalnya nanti kita mau ngambil apa, kalau nanti kan ada umur yang kosong tuh. Iya Nah, betul. kita mau isi sesuai dengan median kelasnya. Kelas dia ngambil. Oh oke. Mm-mm. Ah iya. Biar apa? Lebih gampang soalnya. Oke. Oke, nah baru run without debugging. Ini Belum sih, kenapa? belum ada apa-apa. Oh Kita bikin dulu aja kayak gini. Nah, yang fill n-nya kita masukin dalam function aja, biar nanti kamu bisa pakai apply. Ya, di enter. Ini buat ngebikin oh yang tadi, masukin data iya. kosongnya. Wow. Mm-mm. SPD nggak ada apa-apa aja gitu. Kalau nggak ada isi ya H-nya. Mm-mm. Kalau nggak ada isinya kita mau replace. Hmm, sih. So, kalau nggak ada apa-apa Mm-mm. return H3. Mm-mm. Sisanya istri. Return row H berarti itu Dikembaliin si raw edge-nya. dikembali ke row H ya. Oh, Mm-mm. Nah, untuk menerapkannya berarti tinggal kita DF pakai DF apply ya.
Di Oh, bawahnya, ini nggak di dalam fungsi ya, dihapus. iya. Nah, siap. Hmm, equals. Ada. Wow, ini stage access equals. Oke. Nah, coba di play. Dan ini ya, coba di play. Nah, sekarang edge-nya Ini ya, 20 series. yang nggak kelihatan ya. Tapi nanti kalau di info, yang kosong-kosongnya itu sudah terreplace. Dan Hmm, sekarang kita mau rubah kolom seksnya jadi oke. 01 ya. Brian berarti dibikin di bawah baris 17. Oke, sir. G definition. Hmm, Ini kita ubahin ke angka ya, biar lebih gampang. betul. Biar jadi 10 instead of male sama female. Ini Iya, ya, benar. yang DF seksnya. Ya. Di apply. Eh, oke. Sip, coba. Ini 101 Oke, lagi. udah berubah dan sekarang kita coba import-import aja di bawahnya. Mulai Oke. bikin model machine learning-nya. Di atasnya nggak sih? Atau nggak usah di Di bawah atas ya? boleh Biar lebih digabungin. gampang. Oh, Mm-mm. oke. Di atas digabungin aja di baris 2 tadi. Nah, save di enter. Sama scalar, model selections, preprocessing, snake burst, sama matrix. Oke. Saya ses- Ini perlu di download dulu nggak sih? Dari pipa. Kalau nggak usah. Coba nanti di play dulu. Kalau misalnya udah jalan berarti udah ada. Nah, Oke. Oh, terus nah, saya udah. coba play dulu. Oke. Aman ya? Ntar. Aman. Sip. Eh, Udah keinstall berarti. Kamu ke bawah lagi, Brian. Di baris 26 tadi. mm, Kita mau splitting datanya ya. Jadi ada kolom X sama ada kolom Y. Kolom X oke. ini buat yang variabel-variabel ya. Kalau Y yang nanti kita prediksiin apakah dia hidup atau mati. Export survive. Access. Hmm, Untuk access. Oh, X.
Nah, sip, baru kita pakai standar scalar ya. Ya, Nah, ini distandarisasi datanya di bawahnya lagi. boleh lagi. Mm-mm. SC standard scalar action. Oke. Ini ke ini Oh ya. beda-beda. Transform ya, ini bukan vector transform. Oh Sip, oke. Oke, nah kemudian yang terakhir bikin modelnya, lalu di fitting ya, fitting iya. modelnya. Nah, ntar tinggal dievaluasi. And X. Oke. Siap. Nah, ini dia untuk yang tadi evaluasinya ya, pakai eh, akurasi. Ya, coba di bawahnya Oke. kita Including prediksiin, baru tinggal dicek apakah bagus atau enggak. Hmm. Yes. The pump. Pumps. Okay. Just. Infusion. Yes. Itu gak ada titik geser itemnya Yang mana? yang bawah yang petik ya. Oh, oke, sip. Coba dicek di run udah dibaginya. Oke. Apply aja. Ha. Nah, jadi udah dapat nih ya. Percentage of correctly predicted outcomes 81% Hmm. modelnya Brian. Ya, dari mana prediksinya? Berarti kamu bisa print aja nih prediksinya yang tadi mana? Nih ya, Hmm. Pak, kamu print YPRED coba di bawahnya aja. Di baris 39, print YPRED. Nah, kamu play. Tuh, jadi dapat ya. Oh, Hasil tinggal prediksinya ngapain? sebenarnya 0101 aja. Dan yang satu adalah tadi yang hidup. Gitu. Iya Ya, betul. oke. Ada pertanyaan dulu, Brian. Ini ini nggak terlalu simpel sih, Sir. Kenapa? Mas metode nggak terlalu simpel, Sir. Ribet-ribet juga. Ini lumayan banyak yang baru. Banget. Banyak banget yang baru. Tapi Iya. intinya kamu bisa prediksi aja. Alurnya kayak gini ya. Hmm. Ntar kamu lebih detail lagi aja. Tapi semua alurnya udah di handle di sini. Udah ada juga. Ada pertanyaan dulu? Untuk so far tidak dulu, Belum Sir. Kalau ada? ada pertanyaan ntar kita lanjut lagi ke kalender. Mm-mm. Oke, kalau belum Oke. ada pertanyaan, kita cukupkan aja kelas pagi ini ya. Brian, Oke. bye-bye. Selamat pagi, Thank you, Sir. Brian. Thank you, Sir. Bye, Sir.